Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur yang tak terhingga marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berkumpul kembali walaupun dalam keadaan bertatap muka melalui sosial media, baik Bapak di sini ataupun dengan Anda yang menyaksikan video yang akan Bapak tampilkan sebentar lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Habibullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Anda semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, tentu Bapak ingin menanyakan kabar kepada Anda semua. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, bisa semakin semangat dan jangan lupa jaga imunnya karena dalam sekarang ini masih dalam marak-maraknya COVID-19. Baik Anda semua, sebelum kita selanjutnya kita akan mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan di antara Anda semua siapa yang bisa memimpin doa, persilakan ya. Ya alhamdulillah, setelah kita berdoa tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pikiran kita, pintu hati kita untuk bisa menangkap ilmu yang Bapak berikan nanti. Nah, setelah itu Bapak akan mengulas terlebih dahulu pembelajaran yang telah kita bahas minggu lalu, yaitu berkenaan tentang apa? Tentang sholat wajib ya, sholat wajib. Nah, sekarang ini kita akan bahas sholat jenazah. Tentu perbedaan sholat jenazah sama sholat wajib ini berbeda ya, tentu ya, karena yang sholat wajib kemarin yang minggu lalu yang kita bahas itu ada tetap pelaksanaannya ruku, kemudian takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud, ada antara sujud. Sedangkan sholat jenazah ini nggak mungkin kita laksanakan ruku sujud gitu, karena kita pelaksanaan sholat jenazah ini di depannya mayat. Nah, mungkin kita dibaratkan seperti menyembah mayat kalau misalnya kita ruku kan. Itu berbeda dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Baiklah Anda semua, kemudian hukum dari sholat fardu dengan sholat jenazah ini berbeda. Kalau sholat fardu itu hukumnya fardu ain, itu kewajiban untuk diri sendiri. Sedangkan fardu kifayah, sedangkan sholat jenazah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jikalau orang mengerjakan, jikalau ada seseorang yang meninggal dikerjakan oleh beberapa orang, yaitu kewajiban dari seluruh orang yang ada di tempat semayat ini atau di seluruh orang lah, itu telah lepas kewajibannya. Nah, itu beda fardu kifayah dengan fardu ain. Nah, lanjut kita bahas tentang pelaksanaan sholat jenazah. Dalam praktik sholat jenazah itu ada 4 tata caranya. Yang pertama apa? Nah, ini kita harus terlebih dahulu memandikan. Nah, sebelum memandikan ini ada juga caranya. Apa yang harus kita laksanakan? Misalnya terdengar orang meninggal nih. Nah, yang pertama kali kita laksanakan apa? Itu mengucapkan, nah itu kalimat istirja. Apa itu? Istirja itu adalah kalimatnya yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kalimat istirja. Nah, setelah itu apa yang kita laksanakan? Kemudian kita pergi ke rumah duka atau ke rumah mayat yang sudah meninggal. Apa yang kita lakukan di sana? Mungkin kita ke sana, kita mendoakan semoga si mayat ini bisa diterima amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dosanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan. Dan di mana juga
Kalau misalnya ada hutang piutang dari kita pribadi terhadap dia atau kesalahan kita terhadap dia, kita maafkan. Nah itu walaupun kita sebesar apapun kesalahannya, yang penting kita harus maafkan gitu. Kemudian kalau ada persoalan semen ini agak susah dalam sakratul mautnya, nah itu yang pertama kali kita ucapkan, kita talkinkan. Nah talkinkan itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau kita syahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kebanyakan yang memakainya ditalkinkan dengan bunyi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu setelah kita talkinkan, kemudian kita ginikan matanya, kemudian gitu, dan kita doakan. Ya semoga yang Bapak sampaikan tadi. Setelah itu baru kita siap-siap dalam tata cara pelaksanaan yang pertama, yaitu memandikan. Nah untuk memandikan ini itu harus ada pula syaratnya, yaitu kalau untuk memandikan, jikalau ada ya, syarat yang pertama, jikalau mayatnya perempuan itu dimandikan oleh yang perempuan juga, atau yang mahramnya atau suaminya atau yang saudara dengannya. Yang kemudian jikalau mayatnya laki-laki juga dimandikan oleh laki-laki, atau istrinya juga boleh. Nah selain itu nggak boleh gitu ya, yang mahramnya aja. Nah kemudian dalam tata cara memandikan ini ada juga caranya. Kalau misalnya kita memandikan, ini ada pertanyaan mungkin yang dari anak Bapak, jikalau mayatnya itu nggak utuh gimana Pak, misalnya dalam kecelakaan, nah gimana cara kita mandikan? Nah itu bukan dimandikan dengan cara yang Bapak ajarkan sebentar lagi. Mungkin dengan cara cuman membersihkannya aja, kemudian nggak harus pakai wudhu, kemudian mandikan cerita tata cara, enggak gitu. Karena itu melihat kondisi mayat yang nggak mungkin dimandikan, bisa langsung kita kafani aja gitu. Atau mungkin ada yang tewas diimpit oleh diimpit oleh batu, kemudian nggak ketemu mayatnya, misalnya sampai ke tanah atau dalam longsor gitu, nggak ketemu mayatnya. Nah itu bukan harus pula dikubur digali mayatnya, enggak gitu ya, tetapi diganti dengan salat gaib. Nah, kemudian memandikan ini banyak pula caranya, ini silakan Anda cari nanti, jadi Bapak jelaskan secara umum saja gitu ya, yaitu untuk memandikan. Kemudian untuk memandikan ini secara umumnya banyak itu caranya, ada itu beberapa pendapat khilafiyah ulama. Kalau mungkin secara singkatnya saja Bapak jelaskan, dalam memandikan itu kita terlebih dahulu kita wudhukan terlebih dahulu ya, wudhukan. Yang pertama kita bersihkan mulai dari semuanya. Kalau misalnya ada gigi palsu atau gimana, kita buka, kemudian kita bersihkan badannya, kemudian keluar kotoran dari lubang itu lubang dubul dan kubul, kita bersihkan. Setelah itu baru kita wudhukan. Nah nanti kalau niat wudhunya apa, nawa itu, nah silakan nanti ya dihafal ya. Kalau untuk niat wudhu untuk si mayat, nawa itu wudhu'a di hadzal maiti lillahi ta'ala, itu untuk laki-laki. Nah sedangkan yang untuk yang perempuan di hadhil maitati, itu aja perbedaannya. Nah setelah itu kalau untuk memandikan, nawaitul ghusla lillahi ta'ala, itu niatnya. Kalau untuk laki-laki itu secara umum ya, kalau untuk laki-laki nawaitul ghusla di hadzal maiti lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan nawaitul ghusla li hadhil maitati lillahi ta'ala, perbedaannya. Kemudian kalau memandikannya kita terlebih dahulu, kalau misalnya menyiramnya dari kepala sampai ke kaki, bukan dari kaki ya, itu aturannya. Nah kita baca ghufranaka ya Allah, itu ini depan, kemudian kita belokkan ke kanan, kita baca ghufranaka ya Rahman, kemudian ke kiri ghufranaka ya Rahim. Nah setelah itu baru selesai mandi, kita langsung mengkafani. Nah untuk mengkafani ini ada dua perbedaan. Kalau untuk laki-laki beda mengkafaninya, sebenarnya nggak ada aturan sih, karena di zaman Nabi Muhammad SAW tata cara pelaksanaan kafan ini tidak diatur, tidak ada aturannya. Tapi ketika di zaman sekarang itu baru diberikan aturan gitu, biar lebih diistimewakan gitu. Contohnya untuk mengkafani jenazah yang perempuan itu kalau dapat kita berikan sekitar 5 lapis atau sampai 7 lapis, sedangkan yang laki-laki cukup 3 lapis saja. Kenapa? Salah satu alasannya
aurat perempuan sama laki-laki itu berbeda. Lebih banyak kan perempuan ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki itu auratnya dari batas lutut hingga pusat hingga pinggang ya. Sedangkan yang perempuan itu batasnya semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Nah makanya ketika untuk melaksanakan kafani jenazah ini ya gitu syaratnya. Mungkin bisa kita buat bentuk kerudung itu untuk yang perempuan, sedangkan yang laki-laki nggak perlu gitu ya. Yang laki-laki cukup seperti sarung aja atau celana, yang perempuan itu seperti ya untuk baju kurung. Kemudian untuk pakaiannya itu memang harus jangan terlihat gitu ya. Setelah itu untuk mengikatnya itu nggak ada aturan juga, kadang ada yang ngikatnya 5, ada 7, itu tergantung sebenarnya khilafiyah ulama. Kemudian masuk kita kepada baru sholat jenazah. Nah sholat jenazah ini ada pula tata caranya. Tata caranya itu dilaksanakan dalam 4 takbir. Yang pertama, setelah takbir pertama Allahu Akbar, nah itu kita baca Al-Fatihah. Nah setelah takbir pertama itu langsung takbir kedua. Setelah takbir kita takbir kedua kita laksanakan, kita membaca salat Nabi. Nah setelah itu kita laksanakan takbir ketiga. Nah, setelah takbir ketiga kita bacakan doa Allahumma gfir lahu atau doa untuk si mayat. Kalau untuk perempuan Allahumma gfir laha, yang laki-laki Allahumma gfir lahu ya. Nah setelah itu lanjut kita kepada takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah setelah takbir keempat kita baca doa Allahumma gfir lahu, atau untuk yang perempuannya Allahumma gfir laha gitu. Setelah itu baru kita salam gitu ya. Nah jangan lupa untuk niatnya tadi. Kalau niatnya itu berbeda juga laki-laki sama perempuan. Kalau niat yang perempuan, niat laki-laki, nawaitu usalli ala hadzal maiti arba takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Nah sedangkan untuk laki-laki, untuk perempuan, nawaitu usalli ala hadhil maitati arba takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nah setelah kita laksanakan sholat jenazah, baru tata cara yang terakhir yaitu menguburkan. Nah dalam menguburkan ini ada pula tata caranya. Kan banyak kita temui itu. Ketika menguburkan kadang ada kita temui dia diazankan. Itu nggak ada hukum di dalam hadis ya. Yang laki-laki diazankan, yang perempuan dikamarkan enggak gitu. Nggak ada hadisnya. Itu cuman budaya dari beberapa orang muslim gitu ya. Kemudian untuk itu nggak ada salahnya ya, nggak masalah itu. Nanti bilang pula bid'ah, nggak ada aja, nggak ada bid'ah gitu. Karena itu tergantung orangnya saja gitu. Kemudian dalam menguburkan ini tata cara yang kita laksanakan gimana? Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur itu dahulukan kepala jangan kaki ya, kemudian ditampung oleh 2 orang di bawah. Nah setelah itu kita hadapkan mukanya ke arah kiblat. Pokoknya antara pipi dengan tanah harus menyatu, jangan sampai enggak. Nah setelah itu persoalan dilepas ikatan tali pocongnya nanti akan digentayangan oleh mayatnya, nggak ada itu ya, masalah itu nggak ada aturannya. Nah setelah itu kita kuburkan. Nah jangan lupa doa kepal untuk menguburkan juga ada gitu. Nah silakan anak bapak hafal gitu ya. Nah mungkin itu dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah ada 4. Baik anda semua yang dari bapak jelaskan tadi, silakan nanti bapak beri tugas kepada anda semua dikerjakan di rumah ya. Nanti akan bapak tanya minggu besok, karena itu apa itu memandikan seperti apa, materinya saja, mengkafan seperti apa, sholat jenazah seperti apa, menguburkan seperti apa gitu ya. Nah baik anda semua, mungkin sekian dan demikian yang dapat bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama, terutama dari bapak yang menyampaikan. Dan bapak simpulkan dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah ini adalah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau ada orang meninggal dikerjakan oleh beberapa orang, serta kewajiban dari semua orang itu terlepas gitu ya. Nah kemudian tata cara pelaksanaan jenazah ada 4. Pertama mandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, setelah itu menguburkan. Itu kesimpulan yang terakhir dapat bapak sampaikan. Mungkin sekian dan demikian yang dapat bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga minggu depan bisa kita bertatap muka kembali, dan bapak harap ananda semua bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas yang bapak berikan gitu ya. Baik, bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.